sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang kembali di Sarapan GPDI Situbondo, makanan yang sesungguhnya yang membuat hidup benar-benar hidup. Ketika saya mengedit videonya Cenovi beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah video yang tayang hari Rabu kemarin, Bapak Ibu Saudara yang belum menonton bisa lihat di link di sebelah sini. Akan muncul videonya Cenovi waktu itu yang judulnya "Wow Tuhan, kok bisa ya?" Ketika saya mengedit video itu ada ayat yang sangat menarik buat saya. Kita langsung aja baca di Keluaran pasal 1 ayat 9 sampai 10. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini." Yang sangat menarik di sini di ayat 10 dikatakan, marilah kita bertindak dengan bijaksana. Marilah kita bertindak dengan bijaksana. Ketika saya telusuri kata bijaksana, bijaksana itu juga berarti berhikmat. Dan hikmat ini di kalangan orang Kristen salah satu kata yang sangat banyak sering kali dipakai. Dan sering juga saya menangkap kesan bahwa hikmat dan iman ini sesuatu yang berbeda dan bertentangan. Crash ini terjadi terutama di awal-awal pandemi Maret 2020 kemarin, April 2020. Ada gereja yang memutuskan untuk menutup gerejanya selama masa pandemi ini. Ada gereja yang memutuskan untuk tetap membuka gedung gerejanya. Kita tidak akan membahas itu, dan ini sudah dibahas di video ini juga. Bapak Ibu bisa menonton video yang sudah disampaikan Cewenben di sini, hikmat atau beriman. Sebenarnya di video Cewenben itu sudah cukup jelas. Bapak Ibu kalau menonton videonya bisa mendapat pemahaman yang lebih lagi, dan saya setuju bahwa hikmat dan iman itu bukan sesuatu yang bertentangan karena sama-sama berasal dari Allah. Mari kita membedakan hikmat yang benar-benar berasal dari Allah dan hikmat manusia yang kita pakai sendiri. Seperti yang tertulis di Keluaran 2 ayat 10 tadi, marilah kita secara bijaksana. Jadi Raja Fir'aun dan para dewan saat itu dan para penasehatnya, mereka berpikir dengan hikmat mereka sendiri, dengan bijaksananya mereka sendiri. Tentu saja di sini tidak melibatkan Tuhan, tidak melibatkan Allah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan ini yang mau kita pelajari saat ini. Hai. Ya, ada Thalia barusan lewat. Ini yang mau kita sama-sama pelajari, kita sama-sama lihat contoh-contohnya saat ini. Banyak contoh-contoh yang tertulis di Alkitab, tercatat di Alkitab. Kita kesampingkan semua cerita Alkitab yang pernah sering kita dengarkan saat kita kecil. Kita coba berpikir dengan pikiran kita manusia. Kita mau uji. Pertama, Abraham. Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu kisah ini dan sering sekali kita mendengar ceritanya. Ketika Abraham akan mempersembahkan Isa anaknya, kalau saya sebagai orang tua, apakah betul Tuhan menyuruh saya untuk mengorbankan anak saya? Kan seperti itu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Gimana kalau kejadian ini coba disimulasikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Tiba-tiba Tuhan suruh kita mengorbankan anak kita. Ini seandainya saja, kita berandai-andai. Saya sendiri pun akan ribuan kali, bisa 1000 kali memikirkan ulang, bisa 1000 kali bertanya, apakah benar ini memang Tuhan yang suruh atau ini hanya saya sendiri. Seolah-olah saya mendengar suara Tuhan, begitu. Benar ini suara Tuhan atau ini suara saya atau ini suara setan, begitu kan? Jadi kita coba simulasikan cerita-cerita Alkitab yang sudah sangat sering kita dengar. Ini Abraham. Kemudian kita coba melihat kembali ke kejadiannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah bisa dibilang mereka orang yang berhikmat?
Seperti Abraham tadi, apakah bisa dibilang Abraham seorang yang berhikmat? Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia disuruh menyembah patung, bisa dibilang mereka orang yang berhikmat. Mungkin kalau saya di posisi mereka, mungkin bisa saja saya ngeles, saya cari-cari alasan. Ya sudahlah, aku menyembah patung Raja Nebukadnezar. Yang penting hatiku tidak menyembah patung itu, tapi hatiku tetap tertuju pada Tuhan. Bisa saja kan? Sering kita menggunakan hikmat. Kata hikmat ini sebagai senjata orang-orang Kristen, dan terlihat sangat Kristiani sekali, terlihat sangat rohani sekali. Bagaimana kalau kita juga ngeles seperti itu? Ya aku gak apa-apa lah nunduk ke patungnya, tapi hatiku tetap tertuju pada Tuhan. Nah itu kan hikmat. Kita bisa sebut itu mungkin, ya itu kan salah satu cara Tuhan melepaskan kita dari suatu tindak kejahatan. Salah satu cara Tuhan melepaskan kita dari suatu musibah. Banyak hal ya Bapak Ibu Saudara. Kita coba contoh yang selanjutnya. Contoh yang ketiga ada Kaleb dan Yosua. Ketika kita membaca cerita tentang mereka, tentang 12 pengintai. Di situ 10 pengintai ketakutan. Karena apa? Karena orang-orang penduduk Kanaan, orang-orangnya tegap, gagah berani, perkasa, besar. Seorang raksasa-raksasa yang memiliki perawakan fisik yang besar dan gagah begitu ya. Jadi mereka ketakutan. Kalau kita ada di posisi yang ke-10 pengintai itu, bagaimana reaksi kita? Saya sendiri mungkin akan berpikir, wah ini kayaknya Kaleb dan Yosua tidak berhikmat. Bagaimana kita bisa mendapatkan tanah yang subur kalau yang jaga tanah itu aja orang-orang yang perawakannya lebih besar daripada kita. Mungkin persenjataannya juga lebih lengkap. Jumlah mereka juga lebih banyak. Mungkin seperti itu. Bisa jadi kita mencibir Kaleb dan Yosua, mereka bukan orang yang berhikmat. Oh enggak kok, saya tahu mereka orang yang berhikmat. Kan di Alkitab Tuhan sudah suruh. Mudah memang baca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ingin mengajak kita selalu merenungkan, kita ada di posisi yang berbeda. Kita membayangkan seolah-olah kita ada di dalam cerita tersebut, kita menikmati cerita tersebut, apa yang terjadi dengan kita, keputusan apa yang kita ambil seandainya kita ada di posisi mereka, kita ada di posisi orang lain. Dari ketiga kisah ini ada satu kesamaan yang saya rasa kita semua sudah tahu, bahwa mereka ini disuruh Tuhan. Abraham disuruh Tuhan untuk mengorbankan anaknya karena Tuhan mau menguji imannya. Apakah imannya itu murni, betul-betul cinta akan Tuhan, atau ada motif terselubung di dalamnya. Untuk Kaleb dan Yosua, mereka juga orang yang berhikmat karena mereka mengikuti, mereka mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Sama, Tuhan suruh untuk mengintai, untuk menginvasi Kanaan. Jadi tentu saja ada penyertaan Tuhan di dalamnya, ada campur tangan Tuhan di dalamnya ketika mereka menyerang Kanaan. Dan untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka juga orang-orang yang berhikmat. Karena kita semua tahu di dalam hukum Taurat saat itu tertulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan tidak mau ada Allah lain yang manusia sembah selain hanya Tuhan, Allah yang Esa. Jadi hal yang bisa kita pelajari di sini, salah satu definisi hikmat adalah ketika kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh. Itulah hikmat. Hikmat itu memang berasal dari Allah. Sumber dari hikmat adalah Allah. Mari kita baca sama-sama di Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Namun sayangnya ketika kita tarik ke belakang, awal mula cerita di dalam Alkitab, di kitab Kejadian, Adam dan Hawa ingin menggunakan hikmat mereka sendiri. Jadi mereka tidak mau bergantung kepada hikmat Allah, tetapi mereka ingin memiliki pengetahuan sendiri, ingin memiliki hikmat sendiri, dengan mengambil keputusan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Bagaimana dengan kita?
Apakah kita mau menentukan hikmat itu dengan hikmat kita sendiri seperti Fir'aun dan Adam dan Hawa tadi, ataukah kita mau minta sama Tuhan, Tuhan, biar Engkau yang kasih hikmat buat saya dan saya mau mengerjakan apa yang Kau suruh. Mari kita sama-sama merenungkan, sama-sama merefleksikan diri kita, momen-momen apa saja yang sudah pernah terjadi dan di saat itu mungkin kita menggunakan hikmat sebagai tameng, hikmat sebagai alasan untuk membenarkan apa yang kita perbuat, keputusan apa yang kita ambil. Kita coba renungkan bersama. Dan sebagai ayat penutup, ini penting untuk kita semuanya. Kita baca di Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Puji Tuhan, semoga renungan pada pagi hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya, dan ini juga sangat memberkati saya. Saya sendiri pun mau belajar bagaimana saya mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan dan bukan hikmat saya sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.